Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, semangat pagi buat kita semuanya. Firman Tuhan buat kita hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14. Saya akan bacakan buat kita. Seorang dari perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang Lydia dari kota Tiatira yang pekerjaannya adalah penjual kain ungu. Penjual kain ungu ini adalah kain yang sangat mahal pada zaman itu, dan biasanya kain ungu ini dipakai oleh para raja-raja. Tentu kita melihat customer daripada Lydia ini pastinya golongan atas ya, sehingga kita melihat juga bahwa Lydia ini adalah seorang perempuan yang sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan bagaimana dia harus menjual dari kota A ke kota B. Oleh karena itu kita melihat juga bagaimana kesibukan daripada Lydia ini. Ternyata kita bisa belajar dari Lydia. Kesibukan, bagaimana pekerjaan tidak menghalangi untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak menjadi alasan untuk tidak mau turut ambil bagian untuk mempelajari firman Tuhan. Itu yang terjadi pada Lydia ketika Paulus sampai tiba di kota Filipi. Dia melayani di kota Filipi dan biasanya Paulus juga berkhotbah di pasar-pasar. Nah, ketika Paulus berkhotbah, di sini Lydia mendengarkan tentang sumber keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus menjamin keselamatan kita di bumi ini dan juga memberikan tempat buat kita di surga. Dia yang tersalib itu, dia yang memberikan pengampunan terhadap dosa kita. Allah yang tidak memandang setiap hidup kita, tetapi merangkul hidup kita dan menjadikan kita milik Allah. Itu yang dia dengarkan. Nah, disinilah keterbukaan hati Lydia, sehingga dia mau selalu dengar-dengaran firman Tuhan dan dia mau mengimani firman Tuhan. Dan nanti akhirnya Lydia dan keluarganya menjadi orang Kristen. Yang kedua, kita mempelajari dari kisah Lydia ini bagaimana Allah membuka hati. Terjadinya proses ketika Allah membuka hati daripada Lydia itu adalah pertama, kemauan daripada Lydia untuk mau mendengarkan apa yang dikhotbahkan oleh Paulus. Artinya kemauan kitalah, rasa keinginan kitalah yang mau untuk mempelajari firman Tuhan, sehingga kita melihat bahwa sama seperti apa yang dikatakan oleh kitab Injil, ajarlah aku yang tidak mengerti ini menjadi mengerti akan firman Tuhan. Keterbukaan daripada pikiran kita, disitulah Allah mau datang, terbuka, membuka hati daripada Lydia sendiri, oleh karena dia mau mendengarkan Paulus. Bapak Ibu, kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus. Bagaimana cara kerja Allah di dalam hidup kita bisa terjadi karena di sekeliling kita. Di mana sekeliling kita itu juga bisa menjadi pelajaran kita untuk mengenal Tuhan. Sekeliling kita juga bisa menjadi pelajaran kita untuk tetap setia keputusan iman kita untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga kita melihat Lydia tidak dipengaruhi oleh orang lain, tetapi kemauan dirinya sendirilah untuk belajar. Dan disitulah Allah turut campur tangan di dalam proses pertumbuhan iman daripada Lydia sendiri. Nah, di dalam pertumbuhan iman Lydia itu tidak hanya mempunyai daun, tidak hanya mempunyai ranting, tetapi dia berakar. Sehingga nanti di dalam pelayanan daripada Paulus, Lydia banyak menyokong, banyak mendukung
pelayanan Paulus sendiri. Kemudian yang terakhir firman Tuhan ini berkata kepada kita adalah di mana Allah yang memperhatikan. Artinya bagaimana dunia ini diciptakan oleh Allah, Allah juga memperhatikan umatnya. Karena apa? Karena ada nafas hidup di dalam diri manusia. Karena manusia tidak pernah lepas daripada Allah. Sekalipun manusia itu meninggalkan Allah, tetapi Allah selalu memperhatikan umat manusia. Oleh karena itu, mari ingat akan Allah dan ingatlah Allah akan selalu memperhatikan kita ketika hati kita mau terbuka untuk mau mempelajari firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Engkau adalah Allah kami. Ajar kami Tuhan mengaktifkan pendengaran kami, hati kami untuk selalu mendengarkan firman-Mu dan kami menjadi pelaku atas firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.